got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 whole thoughts on the block, where it at? Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 yang bernama Fauzi Ahmad Setiawan, NIM 2205154. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Penerapan Batas-batas Wan Prestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang akibat hukum dari perikatan perjanjian. Dikehendakin oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Sementara akibat hukum perikatan, undang-undang ditentukan oleh undang-undang itu sendiri. Poin pertama, perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar undang-undang tertulis, tetapi juga bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Wan prestasi, kegagalan memenuhi perikatan dalam suatu perjanjian. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penerapan batas-batas wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Pasal 1223 KUH Perdata. Sumber-sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Definisi perjanjian pasal 1313 KUH Perdata menyatakan perjanjian sebagai suatu perbuatan yang mengikatkan satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih. Perikatan dari undang-undang, hak dan kewajiban yang muncul tidak dari perjanjian, tapi dari undang-undang itu sendiri. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan tentang jenis-jenis wan prestasi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ayuningsi dengan NIM 2205140. Wan prestasi atau ingkar janji merupakan pelanggaran dalam suatu perjanjian dilakukan oleh salah satu pihak, baik dengan sengaja maupun dalam keadaan lalai. Dalam hukum Indonesia, wan prestasi diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, khususnya pasal 1242 atau 1246. Memahami jenis-jenis wan prestasi itu ada beberapa poin penting. Yang pertama, tidak memenuhi perikatan. Jenis wan prestasi ini terjadi ketika pihak yang berkewajiban atau debitur sama sekali tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti debitur tidak menyerahkan barang yang dibeli dalam perjanjian jual beli. Debitur tidak melakukan jasa yang disepakati dalam perjanjian pemborongan jasa. Debitur tidak membayar utang sesuai dengan perjanjian pinjam-meminjam. Contohnya, Budi memesan baju kepada Cici dengan kesepakatan selesai dalam 1 minggu. Namun setelah 1 minggu, Cici tidak menyerahkan baju tersebut kepada Budi. Cici telah melakukan wan prestasi dengan tidak memenuhi perikatannya. Yang kedua, terlambat memenuhi perikatan. Wan prestasi jenis ini terjadi ketika debitur menunda pelaksanaan prestasinya melampaui batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Keterlambatan ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau kreditur. Contohnya, Rina telah menyewa mobil dari Agus selama 2 hari. Namun, Rina mengembalikan mobil tersebut 1 hari terlambat. Rina telah melakukan wan prestasi dengan terlambat memenuhi perikatannya. Yang ketiga, ada keliru atau tidak pantas memenuhi perikatannya. Jenis wan prestasi ini terjadi ketika debitur melaksanakan prestasinya dengan cara yang keliru atau tidak pantas, sehingga tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam perjanjiannya. Contoh, Doni memesan lukisan potret diri kepada Lita, namun hasil lukisan Lita tidak sesuai dengan wajah Doni.
Lita telah melakukan wan prestasi dengan keliru memenuhi perikatannya. Perkenalkan, nama saya Sherly Mevita, NIM 2205100029. Saya di sini ingin melanjutkan yang berisi tentang pasal 1365 KUH Perdata, yang berisi tentang setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Juliawati dengan NIM 22051004 ingin melanjutkan hasil kesimpulan analisis kami, yaitu KUH Perdata membedakan antara gugatan wan prestasi yang didasarkan pada hubungan kontraktual. Namun, perkembangan jurisprudensi menunjukkan bahwa adanya hubungan kontraktual tidak menghalangi pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum. Cukup sekian presentasi dari kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That nigga come, I got 3 whole thoughts, I'm